Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Cahyo Yulianto di channel Kelas Skripsi. Kali ini kita akan membedah peserta takhusus. Beliau mengangkat judul hubungan antara resiliensi diri dengan prokrastinasi, akademik peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Simo tahun ajaran 2020-2021. Dengan ini D-nya kecil ya. Umumnya lazimnya seperti itu. Dan kalau untuk judul biasanya ini di bold dan all caps, maksudnya semua kapital. Biasanya ya, tapi tergantung lagi dicek kembali pada sistematika kampus peserta. Ini saya contohkan saja. Nah, biasanya seperti ini untuk judul yang pas dan spasi size-nya sekitar 14. Nah, itu lazim. Silakan dilanjutkan. Kita langsung ke latar belakang. Peserta didik SMP, sekolah menengah pertama. Nah, ini jarang harus dijabarkan seperti ini. Umumnya pembaca sudah tahu SMP itu sekolah menengah pertama, jadi kesannya ini masih standar sekali penulisannya seperti ini. Kalau mau ya sudah SMP saja gitu. Ini masih menjadi tanda tanya atau ya pilihan lah bagi peserta untuk memakai atau tidak, tapi saran saya tidak usah. Kita lanjutkan. Peserta didik SMP berada pada masa puber atau remaja awal dengan rentang usia 12 sampai 15 tahun. Oh, gitu. Kalimat ini sebetulnya bisa menjadi kalimat penjelas. Dan kenapa saya katakan demikian? Karena kalimat ini hanya menyampaikan ide atau gagasan tentang bahwa anak SMP itu masa puber usianya segini. Gitu. Ada gagasan yang lebih besar lagi yang seharusnya bisa diangkat. Jadi bukan ini masalah utamanya sebetulnya. Kalau saya lihat dari awal seperti itu. Ada gagasan yang lebih besar yang seharusnya bisa diangkat, tetapi tidak ditampilkan di sini. Apa masalahnya gagasan yang lebih umum lagi, yaitu tentang mungkin bisa jadi tantangan dalam masa-masa SMP ya, tantangan pendidikan atau atau ya permasalahan-permasalahan di kalangan anak remaja begitu ya, karena dia nanti puber kan bisa. Nah, baru bisa dijelaskan ini, tapi kita coba ikuti alur pemikiran dari peserta didik SMP ya, berada pada masa puber atau remaja awal dengan rentang usia 12 sampai 15 tahun. Oke. Secara psikologis, individu saat remaja mengalami masa transisi ya, dari masa kanak-kanak ke masa remaja, adolescence, yang ditenggarai. Ini unik gitu ya. Sering nggak terlalu sering keluar gitu, ditenggarai. Yang betul ditenggarai atau ditenggarai? Coba nanti dicek kembali ya. Ditenggarai dengan berbagai perubahan. Oke, secara psikologis individu saat masa remaja mengalami masa transisi dari kanak-kanak ke masa remaja yang ditengarai dengan berbagai perubahan. Oke. Salah satu tugas perkembangan remaja dinilai sulit untuk diselesaikan karena kematangan emosi dapat dikatakan tidak stabil, sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah tertentu pada remaja. Maksudnya ini tugas sekolah jarang diselesaikan karena jiwanya tidak stabil gitu ya, kira-kira yang saya dapatkan. Kematangan emosinya tidak stabil sehingga dapat menimbulkan masalah tertentu. Atau gimana ini? Salah satu tugas perkembangan remaja sulit untuk diselesaikan. Maksudnya seperti apa ini? Maksudnya tugas perkembangan remaja itu apa? Mungkin ada
apa ya, istilah yang seharusnya tidak dipakai di sini. Kalau saya tangkap ada dua makna di sini. Salah satu tugas perkembangan, bukan tugas perkembangan. Salah satu masalah dalam perkembangan remaja ya, yang sulit untuk diselesaikan adalah diakibatkan gitu ya. Salah satu tugas bukan salah satu permasalahan dalam perkembangan remaja yang sulit untuk diselesaikan diakibatkan oleh kematangan emosi ya yang belum stabil titik. Nah, mungkin seperti itu yang maksudnya. Ini bukan tugas sekolah ya, maksudnya ini kan tugas. Nah, ini tugas yang menjadi rancu tadi kalimat tugas. Kalau mau salah satu permasalahan ya dalam perkembangan remaja atau dalam ya dunia remaja yang dirasa sulit untuk diselesaikan, nggak terlalu sulit juga, bukan sulit untuk diselesaikan, yang umum gitu ya, tugas permasalahan yang sangat kompleks adalah tingkat kematangan emosi yang belum stabil. Nah, seperti itu. Sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah tertentu pada remaja. Ini kalimat tambahan yang tidak perlu sebetulnya. Kalau mau dibuat kalimat lain, kalimat selanjutnya boleh, sehingga lebih ringkas. Atau kalau mau dipertahankan juga tidak masalah sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Reaksi terhadap ketidaknyamanan emosional remaja biasanya wajar. Wah, ini antar kalimat antar masing-masing kalimat ini sebetulnya bahasanya sudah tinggi, bahasanya sudah ilmiah begitu. Tetapi saya belum menemukan jembatan ya antar kalimat itu nyambung enak gitu dibaca itu belum. Ini masih berdiri satu kesatuan gitu, berdiri sendiri-sendiri sepertinya. Kalimatnya belum dibangun dengan pola alur berpikir yang dinamis, yang enak gitu, landai gitu, dibacanya tuh runtut. Nah, seperti itu yang belum saya dapatkan. Kita contohkan ini. Reaksi terhadap ketidaknyamanan emosional remaja biasanya wajar. Nah, ini yang dimaksudkan seperti apa ini? Reaksi terhadap ketidaknyamanan emosional. Kita kan belum membahas ketidaknyamanan tadi ya. Terus reaksi. Nah, ini kan jadi ada istilah-istilah yang ilmiah sebetulnya, tetapi belum relevan dengan gagasan pada paragraf ini. Kalau mau diolah lagi kalimatnya sebetulnya bagus gitu. Bisa dan sangat mungkin untuk diolah kembali, dirapihkan sehingga satu paragraf ini menjadi bagus. Khosiah, Khadijah dan Edi 2009 mengemukakan. Nah, ini reaksi defensif ya, bukan defensif. Defensif muncul pada perilaku maladaptif seperti agresivitas dan melarikan diri. Ini kalimatnya tinggi-tinggi sekali. Ini bagus sebetulnya, kalau tinggal diolah lagi bagus. Dari sudut pandang ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa remaja akan menunjukkan perilaku negatif ketika menghadapi ketidaknyamanan. Hal ini, nah titik sebetulnya harusnya titik ini. Hal ini untuk menghindari membuang hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini untuk menghindari membuang atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini membuangnya perlu dikoreksi, dicek kembali ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu masalah tersebut adalah masalah dalam pembelajaran. Wah, ini satu rangkaian paragraf yang sangat berat ya, untuk dipahami berat. Saya harus katakan demikian karena memang saya sendiri masih belum tergambar
gagasan utamanya apa sih di sini? Ya, kita kalau mau ya kita bedah saja di sini ya. Gagasannya apa? Misal ya, misal ini yang mau disampaikan itu perkembangan remaja yang belum matang ya secara emosional, mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, ini sebetulnya kalimat utama ya, gagasan pokoknya ada di sini. Kita sampaikan nanti apa saja yang menjelaskan. Misal nih. Nah, ini bisa jadi kalimat penjelas. Ini boleh dipakai, boleh tidak ya. Ini hanya saran dari kami. Ini boleh dipakai, ini penjelasnya boleh. Secara psikologis, individu masa remaja mengalami transisi juga boleh. Salah satu tugas perkembangan remaja yang sulit diselesaikan, ini tidak perlu kalau memang sudah disampaikan di sini, ini enggak lagi. Kematangan emosi menimbulkan masalah-masalah remaja enggak. Nah, oh berarti tadi itu seharusnya ini yang menjadi kalimat-kalimat utama. Baru dikembangkan dengan kalimat penjelas lainnya. Reaksi terhadap ketidaknyamanan umumnya berlangsung secara wajar. Apa nih yang wajar, seperti apa, kemudian yang tidak wajar berapa persen, kan seperti itu kalau memang dianggap masih banyak yang wajar. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kira-kira yang saya rangkum, ini seharusnya yang ditampilkan di awal paragraf. Perkembangan remaja yang belum matang secara emosional ya mempengaruhi proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Muhyiddin Syah 2009 halaman 63. Memang seperti ini kah sistematika di kampus Muhyiddin Syah, jadi nama lengkap disampaikan atau nama terakhirnya saja Syah? Ini dicek kembali ya, silakan dicek kembali. Umumnya sih di nama akhirnya saja. Syah 2009 mengatakan pembelajaran adalah kegiatan proses dan merupakan elemen yang sangat mendasar untuk melaksanakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Artinya karena adanya praktik sebetulnya yang tepat. Artinya karena adanya praktik dan interaksi antar individu, maka keberhasilan siswa dapat dilihat dan diamati dari proses pembelajaran. Oke. Siswa yang dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap tugas diharapkan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Ini kata-katanya standar-standar saja ya, tidak ada yang begitu wah, terlalu tinggi enggak, tapi terlalu standar juga biasa-biasa saja juga enggak. Saya berharapnya di sini itu banyak referensi lagi gitu yang menjelaskan tentang pembelajaran. Dan yang lebih mencolok yang harus diperhatikan kembali bahwa di paragraf kedua ini adalah rangkaian pola pikir dari lanjutan dari paragraf pertama. Artinya ketika kita sudah membahas tentang perkembangan remaja dalam proses pembelajaran, ini kalau kita lanjutkan dengan proses pembelajaran ya, pengertian pembelajaran, maka alur berpikirnya kurang pas gitu. Harusnya pembelajaran dulu secara umum dijabarkan gitu ya. Yaitu yang lebih relevan, yang lebih masuk akal. Apa tuh pembelajaran? Pembelajaran itu ternyata prosesnya seperti ini. Proses ya, kegiatan proses merupakan elemen yang mendasar gitu. Nah, baru di paragraf kedua kita sampaikan bahwa di dalam pembelajaran itu ada masalah nih ketika peserta didiknya adalah remaja. Nah, kan seperti itu, lebih dari yang umum lanjut ke lebih spesifik, nanti turun lagi masalahnya lebih spesifik lagi
diturun-turunkan sampai akhirnya kita dapat kesimpulan ini. Akhir dari latar belakang masalah itu sangat menjurus tentang penelitian kita. Jadi satu judul itu sudah dibahas semuanya sampai ke kesimpulan bahwa harus dilakukan penelitian. Jadi koreksian dari ini, dua paragraf pertama ini adalah alur berpikirnya. Seharusnya penjelasan ini, paragraf kedua ini yang naik ke atas. Apa itu pembelajaran, disebutkan referensinya apa gitu. Baru kemudian apa nih masalah dalam proses pembelajaran itu apa, yaitu menghadapi remaja salah satunya. Seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan. Salah satu kegiatan pembelajaran. Waduh, ini sudah mulai drop ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di video selanjutnya. Ini juga sudah beberapa menit. Untuk memudahkan proses upload, kita akan bagi beberapa video. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pembelajaran, sesi bimbingan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.